Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmiza Sari Amali Hasibuan dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang ditugaskan oleh Bapak dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Dan kali ini materi yang akan saya sampaikan itu mengenai hadis tematik tentang bertetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Dari ayat ini menjelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Apa sih tetangga itu? Tetangga merupakan orang yang rumahnya bersebelahan dengan kita karena saling berdekatan. Maka bagaimanapun kehidupan seseorang tidak bisa terlepas dari interaksi bersama para tetangga. Sebab itu Islam memerintahkan kita untuk selalu menjaga keharmonisan hubungan antar tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah orang yang sangat menjunjung tinggi keharmonisan antar tetangga. Tentunya tindakan beliau berbuat baik kepada tetangga merupakan anjuran bagi orang-orang muslim untuk berbuat baik kepada para tetangga dan memuliakan mereka. Beliau bersabda, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah jaizatahu. Qala wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yaumul lailah wa diyafatu salasatu ayyam fama kana wara'a dzalik fahuwa shadaqatun alaih wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa kita dianjurkan untuk memuliakan tetangga dan berbuat baik kepada mereka. Malaikat Jibril sering sekali menasihati Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangganya. Hal ini membuat Nabi SAW mengira bahwa tetangga merupakan orang yang mendapatkan warisan sebagaimana keluarga yang memiliki hubungan darah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari yang berisi An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala yusini Jibrilu bil jar hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril terus mewasiatkanku perihal tetangga hingga aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seorang Muslim tidak beriman apabila tetangganya tidak aman dari perbuatan buruknya. Tidak tanggung-tanggung, beliau mengulang peringatan ini sebanyak 3 kali. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya peringatan agar tidak berbuat buruk kepada tetangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Rahul Bukhari. Yang artinya, demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Lebih parah dari itu, seseorang yang menyakiti tetangganya pun mendapat ancaman dari neraka. Namun sebaliknya, ada ganjaran surga bagi yang berbuat baik kepada tetangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qila li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna fulanata tusallil laila wa tasumun nahar wa fi lisanuha syai'un yu'dhi jiranaha salitatun." Qala la khaira fiha hiya finnar wa qila lahu inna fulana tusallil maktubah wa tasumu ramadan wa tatasaddaqu bil aswar wa laysa laha syai'un ghairuhu wa la tu'dhi ahadan. Qala hiya fil jannah, rawahul Hakim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fulanah selalu sholat malam dan puasa di siang harinya, akan tetapi ia sering mencela tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia tidak baik, ia masuk neraka. Disebutkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa fulanah hanya melaksanakan sholat wajib, puasa Ramadan dan bersedekah hanya secuil keju. Akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia masuk surga. Hadis riwayat Hakim. Dengan adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Mengenai perbuatan baik kepada tetangga, seseorang dikategorikan orang yang terbaik apabila dia berbuat baik kepada tetangganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, khairul ashabi 'indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jarihi." Akhrajahu Tirmizi. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu kebaikan yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang bertetangga adalah saling memberi makanan. Di Indonesia, tradisi ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan saling memberi makanan antara tetangga akan menciptakan keharmonisan satu sama lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan kepada kaum muslimin di masa beliau, hendaknya apabila memasak makanan yang berkuah agar diperbanyak kuahnya, supaya bisa dibagikan kepada tetangganya. Beliau bersabda, "Idza tabakhta maraqah fa aktsar ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Akhrajahu Muslim. Yang artinya, jika kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan berikan sebagian pada para tetanggamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Masih berkaitan dengan memberi sesuatu kepada tetangga. Tentunya tetangga yang ada di sekitar rumah kita tidak hanya satu atau dua. Semua orang yang di sekeliling kita rumahnya adalah tetangga kita. Bahkan yang sudah jauh pun rumahnya kerap disebut dengan tetangga, sebab itu ada istilah tetangga dekat dan tetangga jauh. Lantas, apabila ingin berbagi, tetangga mana yang lebih kita dahulukan? Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mendahulukan tetangga yang lebih dekat kepada kita. Seperti hadis, "An Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, innali jaraini fa ila ayyihima uhdi?" Qala ila aqrabiha min kababan. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga, kepada siapakah aku memberikan hadiah? Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Hadis riwayat Bukhari. Apabila hadis sebelumnya berkaitan dengan memberi hadiah kepada tetangga,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pula bersabda agar jangan sekali-kali kita meremehkan atau menghina pemberian tetangga kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, ya nisa al-muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin." Rahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun berupa ujung kaki kambing." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal tersebut berkaitan juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan untuk meremehkan suatu kebaikan. Beliau bersabda, "An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin." Akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan pun, meski kamu sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Demikianlah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan tetangga, meliputi hak-hak mereka, anjuran berbuat baik kepada mereka, dan larangan untuk menyakiti mereka. Semoga kita dapat mengamalkan sunnah Nabi yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi dan dijauhi dari tutur dan tindakan yang dapat menyakiti tetangga. Dan untuk menguji pengetahuan teman-teman dari video yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa membuka link yang ada di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.